Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khalilu ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-umma wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta ataahu min rabbih al-yaqin. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bermajlis ilmu pada kesempatan hari ini, di mana tentu Bapak Ibu sekalian tidak ada kebaikan yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya atas izin Allah. Diizinkannya kita menimba ilmu agama untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, untuk kebaikan diri kita, untuk persiapan kematian kita. Sebagaimana bulan lalu kira-kira saya sudah tidak mengisi 3 pekan karena saya berada di Jakarta dan digantikan oleh Ustadz Mu'tasim. Sebagaimana bulan lalu, ya, saya masih ingat saya mempraktekkan bagaimana Allah mencabut nyawa seorang manusia. Proses yang dinamakan proses sakratul maut, yang Allah katakan dalam surah Qaf, kata Allah, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Kata Allah, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, dan kematian akan didahului dengan yang namanya sakaratul maut, waktu-waktu sekarat. Saya pernah jelaskan bahwa ada orang yang meninggalnya tertahan, dicabut dari ujung kukunya, ditahan di lututnya, nggak meninggal sampai selesai, kemudian tanggung jawab dosanya dimaafkan sama orang yang dulu dizalimi, baru kemudian Allah sempurnakan. Maka biasanya saya beritahukan bulan lalu, biasanya ada orang yang tertahan, ciri-ciri nyawanya sudah diangkat itu adalah mendinginnya atau menjadi dinginnya anggota tubuhnya. Jadi dicabutnya itu prosesnya dari ujung kuku, Bapak Ibu sekalian, kuku kaki dicabut ke atas, dikeluarkan di ubun-ubun. Itu mesti seperti itu. Nggak ada orang dari ubun-ubun keluar ke kaki, nggak ada. Makanya ubun-ubun ini dinamakan dalam bahasa Al-Quran nasiyah, nasiyatin kadhibah. Nasiyah, ini nasiyah, ini nasiyah, ini namanya ubun-ubun. Semua manusia punya ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda pegang anak bayi, paling terasa kalau dia anak bayi itu di antara ujung rambut. Ya, ini namanya nasiyah. Ini di sini nih. Ini kalau orang dewasa sudah tidak terlalu terasa. Jadi dia di antara ujung rambut, dua jari kira-kira setelahnya itu ada yang agak turun ke bawah terus rata lagi. Itu namanya nasiyah. Kalau Anda mau mengetahui paling gampang, pegang anak bayi yang 2 tahun ke bawah, itu pegang ubun-ubunnya, itu namanya nasiyah. Di situ keluar, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tertahan ke lutut, ada yang di perut. Iya. Kisah nyatanya tadi saya khutbah Jumat saya bawakan juga. Iya. Yang pernah saya ceritakan bahwa ada jamaah saya di rumah sakit di Makassar, 3 hari meninggal belum, hidup juga belum. Iya, hidup juga susah. Mau dikatakan hidup, nggak bisa makan, nggak bisa buang air juga di tempat. Iya, udah nggak bisa ngobrol, nggak bisa bicara. Iya, itu hidup tidak, mati tidak. Iya, semua orang tuanya, semua keluarganya itu merasa aneh. Diajak bicara tidak bisa. Iya, tidak sadar, makan sudah tidak rasa. Iya. Gimana? Nah, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Saya datang, saya dimintain, Ustadz minta doakan kepada orang tua ini. 3 hari 3 malam ibunya nggak bisa bicara,
Sudahlah Ustaz, kalau memang Allah sudah mau nyambil nyawanya, ambil mi kasihan, daripada dia begini terus. Ada yang seperti itu. Saya datang Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama saya pegang apa? Kakinya, dingin. Saya pegang betisnya, dingin. Saya pegang lututnya, dingin. Saya katakan, Pak, sampai sini cukup. Ibu bapak ini sudah proses sakaratul maut. Tadi ayatnya, wajaat sakaratul mauti bil haqq. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, bulan lalu saya juga sempat ceritakan sebelum saya ke Jakarta. Sedangkan Rasulullah proses sakaratul mautnya itu lancar sampai ke ubun-ubun keluar, itu beliau masih merasakan sakit. Ini Rasulullah dari ujung kuku ditarik sampai di ubun-ubun keluar, diangkat oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Lalu kemudian ada Jibril menyaksikan. Jibril sampai enggak mau lihat, sampai Rasulullah mengatakan pada Jibril, wahai Jibril, ya Jibril, apa kau melihatku dengan pandangan yang hina sehingga engkau tidak mau menatapku? Kata Jibril, ya Rasulullah, apakah mungkin aku tega melihat kekasih Allah merasakan kesakitan karena sebuah sakaratul maut? Makanya kemudian Rasulullah SAW sebelum dicabut nyawanya, sudah mau dicabut, Nabi itu dimintai izin. Ketika mau dicabut nyawanya, Israel mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang saya cabut? Kata Rasulullah, ya sekarang Israel. Ketika mau dicabut, Rasulullah mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Sungguh bagi kematian seseorang ada waktu yang namanya sakarat. Itulah kenapa kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengatakan sekarat. Sekarat itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab sakaratun. Sakarat, sekarat. Jadi banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian, itu dasar asli bahasanya dari bahasa Arab. Keselamatan, assalam. Makanya kita mengucapkan assalamualaikum kepada setiap orang yang kita ketemui. Kalau dia muslim, itu mengatakan kita mengucapkan keselamatan bagi kamu dari Allah. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuh, keberkahan dari Allah. Berkah, barakah. Sekarat, sakarat. Selamat, assalam, salamatun. Itu semua diambil dari bahasa Arab. Ya. Nah ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ya. Akhir-akhir ini hampir semua WhatsApp saya, hampir semua grup di WhatsApp, hampir semua tiap hari buka Instagram di feednya, Facebook di wallnya, itu hampir semua dipenuhi dengan berita-berita kematian. Iya. Terakhir, iya, kakak iparnya adik saya, iya, Fazlur ya, itu kakaknya Tiflah, iya. Adik saya punya adik perempuan, kakak pertamanya itu masih 40 tahun. Dia punya penyakit asma, masih segar sekali badannya. Saya baru pulang dari Jakarta, 2 hari di Makassar dikabarin sudah meninggal. Waktu saya di Jakarta saya mau jenguk, cuman qadar Allah belum bisa karena COVID sakitnya. Awalnya dia isolasi mandiri ikhwan, iya. Namanya Abdel Absar. Isolasi mandiri, tapi karena ada penyakit asma, cari rumah sakit. Semua rumah sakit penuh. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, penuh Pak. Cari rumah sakit, penuh. Pindah puskesmas, penuh. Sekalinya dapat puskesmas yang agak kosong, masuk, oksigen habis. Nah, ini cerita nyata ini. Kakak iparnya adik saya ini Fazlul. Saya mau jenguk, saya datang itu waktu ke rumahnya ipar saya itu. Ya, cuman nggak boleh jenguk langsung karena COVID. Ya. Meninggal usia 40 tahun, ikhwan. Dia ada bawaan asma. Penyakit asma inilah yang kemudian menyebabkan COVID-nya cepat bereaksi. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, saya beritahu ya, namanya kematian itu sebagaimana yang pernah saya ajarkan di masjid ini, namanya kematian itu murni ilmunya milik Allah. Ibarat sederhananya kata Syekh kami di Sudan, seperti melihat pohon. Apakah setiap kali Anda melihat pohon yang punya daun yang hijau dan yang punya daun yang kuning mengering, apakah semua yang kuning mengering jatuh? Belum tentu. Kadang-kadang yang kuning mengering masih tertanam kuat di atas pohon, sedangkan yang masih hijau muda sudah jatuh. Itulah kematian.
Kakak kelas saya baru-baru 2 tahun di atas saya, usia 34 tahun. Senior saya di Sudan. Iya. Meninggal juga karena Covid. Orang Jakarta juga. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Markis Kido, iya, atlet nasional Pak, meninggal bulu tangkis, lagi main badminton Pak. Iya. Apa Anda mau mengatakan oh dia kurang pemanasan? Siapa yang mau ngajari atlet masalah pemanasan Pak? Siapa yang mau ngajari atlet di bidangnya? Dia pemain badminton Pak, meninggal lagi main badminton. Itulah kematian. Badminton untuk apa? Untuk sehat Bapak Ibu sekalian. Cari sehat, meninggal. Itulah kematian. Yang harus semua kita hadapi. Dan kata Allah, wajaat sakratul mauti bil haq. Anda akan menemukan setiap sakratul maut itu nyata, pasti. Dia adalah kepastian Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang kemudian menghadapi kematian, mau dimudahkan, pilih, mau dipersulit, pilih. Hidupmu adalah akhir dari awal dari matimu. Matimu adalah awal dari hidupmu. Saya ulangi, hidupmu awal dari matimu. Ketika kita hidup, pas kemudian kita mati, itu adalah awal dari kematian. Akhir dari kehidupan, awal dari kematian. Dan awal dari kematian adalah awal dari kehidupan. Apa awal dari kehidupan? Kalau orang mati Bapak Ibu sekalian, dia akan menghadapi kehidupan yang baru. Dan semua tergantung cara matinya. Matinya baik, awal kehidupannya setelah dunia baik. Matinya buruk, na'udzubillah min dzalik, awal kehidupannya setelah dunia akan buruk. Waliyadzubillah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mumpung ini akhir Zulqa'dah, 2 hari lagi kalau saya tidak salah. Ini 29 ini sekarang. Tanggal 29 Zulqa'dah ini ya, kalau saya tidak salah ya. 29 atau 30 ini? Tanggal berapa Idul Adha? 20 ya. Kalau tanggal 20 Idul Adhanya, berarti itu sama dengan 10 Zulhijjah. 10 tanggal 20. Berarti tanggal 19 kita puasa Arafah. Itu sama dengan 9 Zulhijjah. Puasa Arafah itu kata Rasulullah, saumu Arafah, siyamu Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Siapa yang puasa hari Arafah, maka Allah ampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ingat Pak, hari tanggal Idul Adha itu 10 Zulhijjah. 1 hari sebelumnya jangan lupa puasa Arafah namanya. Itu pahalanya diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang akan datang. Kemudian berarti tanggal 18 8 Zulhijjah. Kemudian tanggal 17 7 Zulhijjah, 16 6 Zulhijjah, 15 5 Zulhijjah, 14 4 Zulhijjah, 13 3 Zulhijjah, 12 2 Zulhijjah, 11 1 Zulhijjah. Berarti kalau misalkan Idul Adhanya tanggal 20 ya ini ya, lain cerita kalau dia tanggal 19. Berarti sekarang tanggal 9 Juli sama dengan 29 Zulqa'dah. Iya. Besok 10 Juli 30 Zulqa'dah. Oke? 1 Zulhijjah 11 Juli. 2 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Ini Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahad 1 Zulhijjah. Saya cuma ini ngasih tahu, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah atau hari Ahad sampai nanti Idul Adha, itulah hari terbaik yang pahalanya lebih besar daripada berperang di jalan Allah. Ini persiapkan. Kalau ini lewat Bapak Ibu sekalian, belum tentu kita temukan lagi ini tahun depan. Karena banyak orang mau ketemu 10 hari terbaik ini. Inilah yang dinamakan 10 hari terbaik dalam 1 tahun. Amalan di dalamnya lebih dicintai Allah bahkan dari berperang di jalan Allah. Kalau kita ikut berperang, itu kan jihad namanya. Itu tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Ternyata ada amalan yang kalau diamalkan di 10 hari ini, pahalanya lebih besar dari berperang di jalan Allah. Hadisnya Bukhari, riwayat Bukhari.
Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah, ma min ayyamin afdal wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih utama dan paling dicintai Allah amalan saleh. Al-amalu fihin, ma min ayyamin al-amalu saleh fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nanti saya jelaskan apa Ustaz amalan-amalan yang harus saya lakukan. Dan akan saya jelaskan insyaallah mengapa ini 10 hari menjadi 10 hari terbaik. Sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran. Nah, ini Allah kalau bersumpah Bapak Ibu sekalian, berarti ini enggak main-main. Allah sampai mengatakan, "Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas." Kata Allah, wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi 10 hari yang kami berkahi. Jadi ayat kedua dalam Al-Fajr itu menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Perhatikan, ini persiapkan kematian kita dengan melihat ini. Seandainya kita berhasil memanfaatkan 10 hari ini, pindah lagi ke amalan Muharram, pindah lagi ke amalan-amalan seterusnya. Setiap harinya, setiap pekannya ada amalan-amalan. Sibukkan diri dengan amalan-amalan, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang berupa kebaikan. Setiap harinya ada amalan, setiap minggunya ada amalan. Ketemu hari Jumat baca Al-Kahfi, mau tidur setiap malam baca ayat kursi, baca Al-Mulk. Setiap hari seperti itu, bangun pagi zikir pagi, setiap solat 5 waktu baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Seperti itu terus. Nanti Muharram, tanggal 10 Muharram, 9, 10, 11 puasa Muharram, Asyura. Nanti setiap bulannya ada Senin dan Kamis. Setiap bulannya ada puasa bid 3 hari dalam 1 bulan. Ada solat duha, ada tahajud. Kalau anda rutin dan sibuk dengan amal saleh, kapanpun anda mau dicabut nyawa, anda siap. Kapanpun malaikat pencabut nyawa, anda enggak akan bingung Pak. Anda enggak akan kesusahan. Karena kapanpun anda berada dalam kebaikan dan keridhaan Allah. Makanya para ulama mengatakan rumus hidup dalam agama Islam ini sederhana. Karena itu terus yang berputar Pak. Setiap tahun pasti ada Ramadan, setiap tahun pasti ada Zulqa'dah, pasti ada Zulhijjah. Setiap tahun pasti ada Syawal, puasa Syawal. Setiap tahun pasti ada ibadah, ya, Muharram, puasa Asyura. Setiap tahun pasti ada Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Itu sudah pasti. Makanya orang yang sudah mengerti jalan agama, enak hidupnya Pak. Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Mungkin diantara bapak dan ibu sekalian baru ada yang tahu, bilang, oh begitu pada yang 10 Zulhijjah Ustaz. Iya begitu Pak. Kata Rasulullah, amalan lebih dicintai daripada berperang di jalan Allah. Hanya ada satu amalan Pak yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hanya ada satu amalan. Kata Rasulullah dalam ujung hadisnya, illa, kecuali ada orang yang keluar berperang dengan dirinya dan dengan hartanya, walam yarji minhu syai'a, dan dia tidak bawa pulang apa-apa. Jadi dia keluar berperang dan dia bawa juga hartanya. Kira-kira seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Mereka berperang tapi mereka juga bawa harta-harta mereka dan meninggal di medan perang. Hanya itu saja. Yang lain semuanya lewat. Saya berani katakan, tahajud di 10 hari pertama bulan Zulhijjah jauh lebih besar pahalanya dari tahajud di malam-malam yang lain. Saya berani katakan, baca Quran di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah jauh lebih besar berkali-kali lipat pahalanya dibanding baca Quran di luar bulan Zulhijjah. Saya berani katakan, sedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah jauh lebih besar pahalanya dari pahala di luar bulan Zulhijjah sedekah yang lain. Dan saya berani katakan, puasa di bulan Zulhijjah
khususnya 10 hari pertama, kecuali tanggal 10 ya, kecuali tanggal 10. Karena tanggal 10 dilarang berpuasa, itu hari kurban. 11 dilarang, 12, 13, 14 itu adalah hari raya. Makanya tidak boleh orang berpuasa, bahkan kalau dia puasa Daud, bahkan kalau itu hari Senin, bahkan kalau itu hari Kamis. Ini 4 hari yang berurutan, sama ditambah Idul Fitri. Inilah hari yang tidak boleh sama sekali berpuasa. Ibarat kata para ulama, ini hari kemenangan. Setelah kita 9 hari lamanya memanfaatkan waktu ini untuk beribadah. Makanya puncaknya itu puasa Arafah. Rasulullah sendiri berpuasa dari tanggal 1, saudara sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berurutan sampai tanggal 9 Rasulullah puasa. Ya, bagi yang mampu dan kuat silahkan Pak. Karena berpuasa di hari ini besar sekali pahalanya. Kalau Anda tidak mampu, minimal beberapa hari pilih. Misalkan Anda tidak bisa 1 sampai 9, Anda ambil saja hari Senin dan Kamis. Sama yang paling penting tanggal 9 Zulhijjah. Kapan itu Ustaz? 1 hari sebelum Idul Adha. Catat baik-baik para mahasiswa. Jangan sampai Anda tidak bangun sahur waktu itu. Catat baik-baik, karena hari itu Anda berpuasa, hari itu langsung clear, di-delete oleh Allah dosa tahun lalu dan dosa akan datang. Hari itu. Ini bukan saya mengatakan, ini hadis Rasulullah muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. 1 hari berpuasa hari itu, 2 tahun dosa diampuni. Saya ingatkan memang sekarang, takutnya kalau pekan depan saya tidak bisa isi, ya. Saya ingatkan sekarang, 2 tahun dosa diampuni Pak. Ini bukan saya yang mengatakan, Rasulullah yang menyampaikan. Yukaffiru sanal madiyah, diampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan dia sudah puasa Arafah, Masya Allah, beruntunglah dirinya. Apalagi kalau di puasa Arafah dia sambil menangis bertobat sama Allah, minta ampun, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia bertobat, ya Allah, ampuni semua dosaku di masa lalu, diampuni. Inilah yang dinamakan hari Arafah, hari yang paling dicintai Allah. Makanya dalam hadis dikatakan tidak ada waktu yang lebih dicintai Allah dari hari Arafah. Pak, tahu nggak Pak? Sampai haji itu diikat dengan Arafah. Makanya kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu intinya hari Arafah. Makanya tidak sah itu hajinya seseorang kalau dia tidak wukuf di Arafah. Saya petugas haji tahun 2015 Pak, sekaligus haji saya. Jadi kalau sudah masuk itu hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, yang sakit, mau sakit parah, mau sakit biasa, semua dibawa ke Bukit Arafah. Satu-satunya rukun haji yang tidak boleh ditawar-tawar, Arafah. Al-wukuf fi Arafah. Satu-satunya rukun haji yang dia menjadi inti haji, Arafah. Makanya di saat semua jamaah haji berkumpul di Arafah, nggak peduli Pak, itu kalau dia sudah pakai tabung oksigen pun, dalam keadaan dia sakit parah, dibawa itu mobil ambulans ke Bukit Arafah. Di situ dia diobati, di situ dia diberikan kesembuhan, dirawat oleh suster dan dokter. Di situ di Arafah. Kalau yang lain mungkin bisa diwakili Pak. Iya. Kalau kemudian dia tidak bisa mabit di Mina, iya, dia ambil 2 hari pertamanya, sah hajinya Pak. Kalau dia cuma lewat sebentar sekali di Musdalifah, sah hajinya. Tapi kalau dia tidak wukuf di Arafah, tidak ada haji baginya. Itulah hari Arafah, nanti tanggal 9 Zulhijjah. Catat baik-baik, sederhananya kapan Idul Adha? 1 hari sebelumnya. Puasa Ki Pak, puasa Ki. Karena di saat kita puasa, di sana orang berhaji. Sayangnya haji tahun ini belum dibuka untuk orang luar Saudi, hanya khusus untuk orang Saudi. Dan berdoa. Ya, kalau Anda sudah puasa Arafah, sebelum buka puasa doa.
Salah satu doanya yang perlu Anda doakan, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya bisa berhaji. Tidak ada yang tahu Pak caranya Allah kasih haji kita. Iya. Saya 2015 tidak ada uang, tidak ada apa Pak, ikut tes saja untuk jadi pengawas temus tenaga musiman haji, lulus. Iya. Akhirnya alhamdulillah saya sudah berhaji. Susah haji Pak. Kalau umroh mungkin masih mudah, tapi haji ya Allah susah sekali Bapak Ibu sekalian. Enggak gampang. Haji itu panggilan Allah. Panggilan Allah. Minta sama Allah agar Allah mudahkan kita. Nah, salah satunya minta di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Minta sama Allah. Maka pasti Allah mudahkan dengan caranya Allah. Mudah-mudahan tahun depannya bisa berhaji atau 2 tahun setelahnya. Biarlah Allah yang mengatur. Tapi kita, tugas kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul pertanyaan, Ustadz, mengapa 10 hari pertama ini ya? Kalau habis ini Bapak dan Ibu pulang ke rumah, kasih tahu Pak, istri ta, anak ta, aja untuk puasa 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, sampai paling penting tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada di antara keluarga yang bertanya, kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus banyak mengaji, banyak sedekah, banyak amal soleh di 9 hari pertama ini, di 10 hari pertama Zulhijjah ini? Katakan pada mereka, di antara sebab, yaitu pertama, karena Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Di mana ayatnya? Di surah Al-Fajr, juz ke-30, ayat kedua, walayalin asyr. Al-asyr itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, adanya anjuran dari Rasulullah. Hadisnya tadi, tidak ada hari yang lebih dicintai Allah amal soleh di dalamnya kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alasan ketiga Bapak Ibu sekalian, karena di bulan Zulhijjah jamaah haji berkumpul untuk berhaji. Makanya tidak ada haji itu di bulan yang lain Pak. Hanya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inti dari haji itu bulan Zulhijjah. Itu alasan ketiga. Alasan yang keempat Bapak Ibu sekalian, karena ada Aidul Kurban di dalamnya. 10 hari pertama ini jadi mulia karena kita mengorbankan harta kita dan diri kita. Iya. Ada Idul Kurban. Ya, dan ketika kita berkurban di jalan Allah, itu adalah termasuk bagian daripada ibadah yang sangat dicintai Allah. Nah, ini juga saya ingatkan. Ya. Saya ingatkan, mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Kalau ada orang yang mampu, punya mobil, punya motor, meskipun tidak punya uang, saya ulangi ya, mampu berkurban, ya, bukan diukur dari uangnya Pak. Kalau Anda punya handphone, harganya sudah lebih dari harga hewan kurban, Anda sudah wajib kurban. Saya ulangi, ulama tidak pernah menstandarkan wajib kurban itu dengan uang berapa uang cashmu, tidak pernah. Tapi berapapun harta yang kau punya, kalau sudah lebih daripada harga hewan kurban, maka kau wajib berkurban. Saya kasih contoh, dia punya rumah, sudah jadi miliknya, harga rumah 300 juta, ini sudah wajib kurban Pak. Meskipun dia tidak punya cash 2 juta. Dia punya handphone, harganya 5 juta, itu sudah wajib kurban Pak. Jadi jangan diukur dengan uang cash ya. Tidak pernah mampu berkurban dari zaman Rasulullah itu diukur dengan uang cash. Sahabat kalau mau datang musim kurban Pak, dia jual kebun kendaraannya, ada yang jual tanahnya, ada yang jual rumahnya untuk berkurban. Jadi jangan salah dipahami Pak. Jadi tidak ada uangku Ustaz. Iya. Dia bisakah berkurban? Saya lihat HP-nya, HP tak harga 10 juta Pak. Jual HP tak 10 juta ini, beli kambing 2 juta. Bisa difahami ya? Iya. Itu. Dan mohon maaf saya jelaskan lagi. Tidak boleh jadi alasan punya cicilan kredit tidak berkurban. Saya ulangi, tidak jadi alasan. Ustaz, ada kredit rumahku Ustaz, tidak bisakah berkurban? Itu tidak boleh jadi alasan. Ustaz, apa bahayanya kalau saya tidak berkurban? Bahayanya Anda tidak boleh dekat-dekat masjid-masjidnya orang beriman.
Kata Rasulullah SAW, siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, fala yuqarribu musallana, jangan dekat-dekat musolla kita, jangan dekat-dekat masjid kita. Intinya dikategorikan orang munafik. Nggak boleh dekat-dekat masjidnya orang beriman, Pak. Jadi kalau ada orang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, kalau bisa panitia kamu tempel itu di masjid-masjid. Mohon maaf, dilarang masuk bagi dosen yang tidak mau berkurban. Serius Kak? Karena pasti dosen mampu deh. Kalau dia dosen pegawai negeri, pasti mampu itu berkurban. 2 juta. Masa mau selama 1 tahun dia tidak bisa sisihkan minimal 1 kali gaji 300.000. Iya. Kalau 1 tahun Pak, 300.000 kali 12, 2.400.000 Pak. Tempel kamu habis ini. Iya. Mohon maaf, dosen yang tidak mau berkurban jangan dekat-dekat masjid kami. Kasih hadisnya, nanti saya kirimkan hadisnya. Tempel itu hadis. Bukan saya yang katakan ini Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Bapak Ibu sekalian, supaya kita ingatkan sesama dosen. Kita ingatkan sesama pegawai Pak. Kalau Anda mampu berkurban, berkurban. Karena besar sekali dosanya, besar sekali bahayanya orang mampu berkurban dan dia tidak berkurban. Bebas Pak, mau kambing, iya, bebas. Mau 1 sapi dibagi 7, sepertujuh, boleh Pak. Iya, boleh. Iya, silahkan berkurban. Pilih. Mau onta, bebas. Iya, sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Makanya di Sudan itu ada tabungan kurban namanya. Jadi itu pegawai-pegawai dibikinkan tabungan kurban. Iya. Jadi setiap datang Zulhijjah, sekedar informasi Pak, di negeri Arab, di Saudi, di Sudan tempat saya, di Mesir, di Yaman, di Bahrain, di Qatar, di Turki, Anda bisa cek. Iya. Saya alhamdulillah sudah kelilingi ya, lebih dari 22 negara Pak. 12 diantaranya negara Timur Tengah. Itu Pak, di sana di negeri Arab yang namanya Idul Kurban itu jauh lebih besar perayaannya daripada Idul Fitri. Kalau di Sudan itu orang habis Idul Fitri Pak biasa sekali. Tapi Idul Kurban itu selama 4 hari ini mereka manfaatkan silaturahim, mereka masak besar-besaran, itu Idul Kurban. Di Saudi cek kalau ada yang sudah pernah haji. Itu kalau sudah bulan Ramadan Pak, biasa sekali Idul Fitri itu biasa. Tapi nanti puncaknya itu Idul Kurban. Memang ini hari makan dan minum Pak. 10, 11, 12, 13. Makanya dinamakan hari tasyrik. Anda tahu kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena di saat itu Anda tidak boleh puasa, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama. Anda hanya boleh makan, minum, merayakan kemenangan hari kurban. Anda korbankan daging sapi, kambing, domba, onta, Anda korbankan untuk Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak terima dagingnya, Allah enggak terima darahnya, tapi Allah terima ketakwaan dari kalian. Makanya hari kurban itu hari yang dipersiapkan Pak. Iya. Kalau bisa mulai tahun ini Pak, setelah Anda berkurban, cicil lagi, bikin tabungan di rekening keluarga, kasih istri tak ini ya untuk kurban tahun depan. Iya. Kalau hari ini 1 kambing, besok bisa 2 kambing. Hari ini, dan ingat, percaya sama saya Pak, tidak mungkin semakin besar kurbanmu semakin miskin hartamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak. Tidak ada sejarah. Iya. Dahulu sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba kalau berkurban Pak. Cari sapi yang paling besar, mereka cari onta yang paling besar, bahkan onta dulu dikorbankan. Iya. Bahimatul an'am itu 4 Pak. Kambing, domba, sapi, onta. Iya. Orang Jeneponto mohon maaf, kuda tidak bisa ya. Iya. Tidak bisa diganti Pak. Iya. Kuda nggak bisa dijadikan hewan kurban dia. Iya. Hanya itu. Iya. 100 ekor ayam Ustaz, tidak bisa juga Pak. Tidak bisa 100 ekor ayam diganti untuk gantikan kambing meskipun sama harganya, tidak bisa. Inilah yang dinamakan bahimatul an'am. Makanya ada surah Al-An'am. Di surah Al-An'am itulah hewan-hewan yang dinamakan hewan-hewan
ternak yang boleh dikurbankan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin beritahu, Ustadz, apa yang harus saya perbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang kalau kita hitung secara hitungan hitungan hari, itu kemungkinan ya lusa. Tapi tidak tahu kalau besok sudah terlihat hilal. Kalau besok terlihat hilal berarti maju 1 hari. Kalau belum terlihat hilal ya seperti biasa, seperti hitungan sampai sekarang, hitungan dari sekarang sampai nanti tanggal 20 Zulhijjah atau tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 20 Juli. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan, saya menutup dengan 5 amalan ini, Pak. Rasulullah memperbanyak 5 amalan ini pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perbanyak ini di 10 hari pertama, mungkin lusa, Pak. Yang paling pertama, puasa. Jadi boleh di 9 hari pertama Anda berpuasa terus, boleh. Sangat dianjurkan, Pak, sangat dianjurkan. Ya, insyaallah saya juga biasanya minimal 7 hari dari 9 hari lah. Sekurang-kurangnya 5 hari di antara 9 hari itu saya berpuasa. Kita usahakan, Pak, banyakin puasa, karena Rasulullah memperbanyak puasa. Bahkan sampai tanggal 9 Rasulullah selesai berpuasa. Ada 1 tahun di mana Rasul berpuasa terus. Yang kedua, yang perlu diperbanyak, berbagi, bersedekah. Usahakan, Pak, catat ini baik-baik, jangan lewat 1 hari kecuali ada sedekah yang dikeluarkan. Bebas, mau bentuknya uang, mau bentuknya makanan, bebas. Sedekah. Karena percaya sedekah hari ini di 10 hari pertama Zulhijjah beda pahalanya dengan di luar 10 hari ini, Pak. Saya jamin. Kenapa saya berani jamin? Ya karena saya tahu hadisnya. Saya pelajari, Pak. Hadisnya sahih yang mengatakan langsung Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbanyak sholat. Perbanyak sholat, Pak. Khususnya sholat-sholat sunnah tentunya. Duha tambah, tahajud tambah. Kalau biasa 4 rakaat tambah jadi 8. Sudah biasa 8 kasih cukup 12. Sudah biasa 12 kasih cukup 20. Tambah, ditambah saja, Pak. Perbanyak. Duhanya tadinya 2 rakaat, jadikan dia 4 rakaat. Tadinya 4 rakaat, jadikan 8 rakaat. Tambah. Perbanyak sholat. Karena setiap sholat sunnah di 10 hari pertama ini pahalanya berkali-kali lipat. Sudah? Yang keempat, nah ini yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Berhaji, Pak. Sebenarnya kalau bisa buka, dianjurkan sekali untuk berhaji. Atau minimal umroh di bulan Zulhijjah di 10 hari pertamanya ini. Makanya kalau kita haji tamattu itu umroh dulu. Setelah umroh baru kemudian kita tarwiyah, baru kemudian kita melakukan rukun-rukun haji yang lain. Tapi saya beri kabar Bapak Ibu sekalian, ada 1 amalan bisa menggantikan pahala haji dan umroh kalau kita tidak bisa berangkat. Yang keempat ini amalkan, Pak. Khususnya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu agak susah, tapi kalau ibu-ibu mau amalkan bisa juga, pahalanya tetap nyampe. Anak muda apalagi, ini bagus sekali deh. Apa amalan yang bisa berpahala haji dan umroh? Salat subuh berjamaah. Baik. Setelah salat subuh, Pak, jangan pulang. Setelah salat subuh jangan pulang. Sudah salat subuh mengaji. Atau kalau ada ceramah, dengar ceramah. Kalau tidak ada zikir, sampai nanti terbit matahari, tunggu sejenak, jangan langsung sholat. Jangan sholat pas terbit. Tunggu 5 menit atau 10 menit baru sholat. Niatkan sholat duha untuk dapat pahala haji dan umroh sempurna. Hadisnya betul, disahihkan Albani. Rasulullah yang mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia berdiam diri mengingat Allah, baik dia baca Quran
atau dia dengar ceramah, atau dia berzikir sampai terbit matahari, lalu dia diam sejenak, lalu kemudian dia salat duha 2 rakaat, niat untuk dapat pahala haji dan umroh, maka kata Rasulullah, dia baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi Bapak Ibu dengarkan, khususnya ikhwan, para bapak, mulai tanggal 1 Zulhijjah, usahakan setelah sholat subuh Pak, jangan langsung pulang. Ini mengganti pahala haji dan umroh. Syukur-syukur kalau setelahnya, setelah 10 hari pertama Zulhijjah, Anda bisa rutin sampai meninggal, bagus sekali. Saya punya syekh Pak, Isudan, subhanallah, tidak mau keluar masjid sebelum dia lakukan amalan ini. Tidak mau Pak. Iya. Tapi jangan juga kalah si anak muda. Anda tunggu habis subuh Anda main game. Tunggu waktu baru Anda sholat, tidak diterima. Karena syaratnya antara sudah berjamaah sholat subuh dan antara sholat duha 2 rakaat ini diisi dengan mengaji, zikir, atau dengar kajian. Itu boleh. Majelis ilmu itu boleh. Ya. Gak boleh main game, gak boleh update, fokus, karena ini ibadah. Kalau Anda lakukan, pahalanya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Dan kata Syekh kami di Sudan, kalau Anda lakukan ini, niatkan untuk bertawassul. Apa itu tawassul? Menjadikan amal soleh perantara untuk amal soleh yang lebih besar. Contoh, ada 3 orang dalam hadis Bukhari terkurung dalam gua. Bagaimana caranya dia keluar? Setiap 3 orang ini menyebutkan amalannya ketika berdoa sama Allah, lalu dia minta sama Allah dengan amalan itu. Yang satu mengatakan, saya karena baktinya sama orang tuanya, dia tidak minum susu kecuali orang tuanya minum dulu. Ya Allah, kalau saya ikhlas karenamu, angkat, keluarkan. Dikeluarkan. Yang satu mengatakan, saya gaji pegawai saya ikhlas karena Allah, diangkat lagi. Yang satu mengatakan, saya hindari wanita tersebut padahal saya bisa berzina dengannya, kalau saya ikhlas karenamu, angkat. Terangkat gua itu. Kata para ulama, inilah yang harus kita contoh bagaimana bertawassul. Apa itu tawassul? Wasilah. Apa itu wasilah? Menjadikan perantara. Ketika kita beramal soleh yang lebih kecil, dijadikan perantara untuk yang lebih besar. Maka dengarkan baik-baik, kalau Anda lakukan ini di 10 hari pertama Zulhijjah, jadikan ini perantara untuk dapatkan haji yang benar-benar haji, umroh yang benar-benar umroh. Berdoalah. Ini kan tadi hanya menunggu waktu syuruk dari setelah sholat subuh. Maka kalau Anda sudah sholat duha, berdoa, ya Allah, jika kata Rasulmu, jika kata Nabimu Muhammad SAW, saya mendapatkan pahala haji dan umroh pagi ini, maka ya Allah, saya bertawassul kepadamu. Saya ingin engkau mengabulkan doa saya, Allah. Izinkan saya berhaji, izinkan orang tua saya berhaji, izinkan istri saya berhaji, izinkan anak-anak saya berhaji, izinkan tante-tante saya berhaji. Itu didoakan. Begitulah para ulama menjadikan ini sebagai wasilah, perantara. Bisa dipahami ya? Jadi jangan lupa, saya ingatkan memang lusa. Ya ini sekarang 29, besok 30, tanggal 1 Zulhijjah mulai Mekki. Kalau ada yang mau mulai besok, lebih bagus lagi. Kalau ada yang setelah 10 hari mau rutinkan sampai meninggal, jauh lebih bagus. Setiap hari Anda dapat pahala haji dan umroh. Ya, tidak mungkin Pak tiap hari Anda lakukan ini amalan, Anda berdoa Allah tidak kabulkan Pak. Ya, jangan pernah bilang Ustaz tidak ada uangku, tidak cukup gajiku. Pak, namanya haji itu Pak bukan uang. Namanya haji itu Pak bukan jabatan. Namanya haji itu Pak bukan kekayaan. Namanya haji itu sekali lagi saya bilang panggilan Allah. Panggilan Allah. Kalau nak panggil maki Allah Pak, sampai ki, percaya saya. Ya. Saya banyak sekali kisah waktu pengawas haji Pak. Ada yang cuma penjual bubur, penjual pisang, ada yang cuma punya bengkel, ada yang macam-macam, ada yang dikasih naik haji sama bosnya, sedangkan bosnya belum haji. Apa dia bilang bosnya?
kau mau dulu haji supaya saya dapat pahala. Karena bosnya bedeng, ya bedeng ya, saya ceritanya orang itu waktu itu takut sekali lihat Ka'bah, tidak tahu kenapa. Dia bilang selalu bosnya, masih banyak dosa saya belum berani lihat Ka'bah. Ada orang begitu Pak. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu bisa amalkan itu tiap hari Pak. Tunggu setelah sholat subuh, zikir, ngaji, jangan pulang dulu, sholat 2 rakaat, dapatkan pahala haji dan umroh. Amalan yang terakhir, yang kelima, yang perlu diperbanyak di bulan Zulhijjah, membaca Al-Quran. Kalau saya rumuskan begini Pak, lebih bagusnya, targetnya 1 hari 3 juz, supaya pas 10 hari pas khatam. Jadi biasanya kalau hari-hari biasa mungkin 1 hari 1 juz, tidak apa-apa Pak. Tapi kalau 10 hari bulan Zulhijjah ini Pak, targetkan khatam minimal 1 kali. Yang paling minimal 1 hari 3 juz. Jadi kalau lusa hari Ahad 1 Zulhijjah Anda baca 3 juz, sampai Idul Kurban nanti Idul Adha Anda bisa khatam 30 juz. Ingat ya, saya ulang sekali lagi, pahala di 10 hari pertama Zulhijjah, amal soleh apapun dilipat berkali-kali lipat oleh Allah dibandingkan dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ingat ini. Ini Pak, yang tahu ini amalan hanya segelintir orang. Percaya Kak? Coba kalau pulang tanya, apa kau tahu tentang 10 hari pertama Zulhijjah? Banyak orang tidak tahu Pak. Serius. Makanya ini perlu Anda sampaikan ke istri, ke anak, ke tetangga, ke jamaah masjid. Sampaikan bahwa mulai besok, mulai lusa itu sudah 1 Zulhijjah. Kita dianjurkan beramal soleh, karena Rasulullah mengatakan amal solehnya lebih besar pahalanya daripada berperang di jalan Allah. Saya kira itu 5 amalan yang bisa kita lakukan ya. Banyak puasa, banyak sedekah, banyak sholat, berhaji. Kalau tidak bisa berhaji, lakukan amalan pengganti haji yang tadi saya katakan. Setelah sholat subuh di masjid berjamaah, jangan pulang, tunggu sampai syuruk. Datang waktu syuruk, terbit sedikit matahari, tunggu sejenak, sholat 2 rakaat duha, niatnya sholat duha, dapat pahala haji dan umroh, berdoa supaya bisa haji betulan ke Mekah insyaallah. Dan yang terakhir, banyak membaca Al-Quran. 5 amalan ini paling banyak dilakukan Rasulullah di saat-saat 10 hari terbaik di antara 365 hari yang ada dalam 1 tahun. 10 hari terbaiknya sebagaimana sumpah Allah dalam Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi 10 hari terbaik yang kami pilihkan di antara hari-hari yang kami punya, kata Allah. Baik, demikian kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau kita sudah mengaji itu namanya salat isyraq, itu kan juga duha. Ya. Itu salat isyraq. Jadi perhatikan, ada yang mengatakan apa perbedaan salat isyraq dan salat duha? Itu sebenarnya sama. Waktunya yang dinamakan waktu isyraq itu sama dengan waktu syuruk. Cuman sebenarnya tidak ada salat isyraq. Yang ada namanya salat duha. Di zaman Rasulullah ini dikenal dengan salat duha. Cuman orang Indonesia karena waktunya waktu syuruk, mereka biasa menamakan salat isyraq. Nah, kalau niatnya gimana? Niat salat duha. Kenapa? Karena sebenarnya kalau waktu syuruk itu waktu justru yang dilarang sholat. Jadi ada 3 waktu dilarang sholat. Waktu syuruk pas terbit. Syuruk itu artinya terbit. Waktu zawal pas matahari di atas tepat kepala. Ciri-cirinya tidak ada bayangan di kanan, tidak ada bayangan di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Ini yang dilarang. Yang ketiga waktu gurub. Gurub itu maghrib, menjelang maghrib. Makanya tidak boleh ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai azan maghrib. Jadi 2 itu waktu tidak boleh Pak. 3 waktu, syuruk, zawal, gurub. Nah Ustadz, kalau saya niat sholat 2 rakaat setelah tunggu sholat subuh tadi, apa niatnya? Niat sholat duha. Nah yang niat 2 rakaat sholat duha ini mengikuti sholat subuh tadi, berarti dia dapat pahala haji dan umroh. Bisa diniatkan sekaligus sholat duha
untuk melancarkan rezeki, sholat duha yang untuk menjadikan kita bersedekah dengan 360 derajat persendian kita, atau setelah Anda 2 rakaat Anda tambah lagi 2 rakaat sholat duha, boleh. Nah ini boleh dipisah dengan sholat duha, boleh digabungkan. Tetapi sebenarnya dari segi penamaan, namanya kalau dikenal di zaman Rasulullah tetap namanya sholat duha, di waktu setelah menunggu dari setelah sholat subuh. Cuman orang Indonesia biasanya bilang ini sholat isyraq atau sholat syuruk. Padahal sebenarnya tidak boleh ada namanya sholat syuruk. Karena kalau dia bilang sholat syuruk berarti sholat pas terbit. Itu justru dilarang. 3 waktu tadi yang dilarang sholat, pas terbit, pas di tengah zawal, pas terbenam gurub. Kenapa dilarang? Karena di saat itu orang terdahulu menyembah matahari. Makanya Allah tidak suka dan Allah tidak perbolehkan orang sholat di 3 waktu itu. Pas terbit, makanya tidak boleh ada sholat setelah sholat subuh. Sampai nanti setelah terbit tunggu sejenak, itulah namanya sholat duha. Kira-kira 5 menit. Jadi pas terbit. Jadi kalau ada biasa jamnya, biasanya itu ada masjid tuh ada jam, dibilang waktu syuruk jam 6.00. Jangan sholat pas jam 6, tunggu 5 menit setelahnya. Nah itulah sholat, namanya sholat duha di waktu setelah waktu syuruk. 3 waktu yang dilarang tadi, syuruk, zawal, gurub. Gurub maghrib, syuruk isyraq, zawal pertengahan. Jadi makanya kalau sudah ada orangnya, kalau sudah setengah 12 atau sudah mau jam 12, jangan lagi sholat duha, karena itu waktu yang dilarang sholat. Iya, tidak boleh. Makanya usahakan sholat duha itu cuma sampai jam 11 atau 11.15. Setelah itu jangan. Cara sederhananya Pak, kalau Anda berdiri, kapan batas sholat duha? Kalau Anda berdiri, tidak ada bayangan. Ini kan masih ada bayangan nih. Berdiri di bawah matahari, kalau tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri, tidak ada depan, tidak ada belakang bayangan, itu berarti tidak boleh bikin sholat duha. Paham? Sampai sudah sholat zuhur, baru setelah itu boleh sholat qobliyah dan baru boleh sholat qobliyah dan ba'diyahnya sholat zuhur. Paham ya? Jadi syuruk, zawal, gurub, 3 waktu yang dilarang untuk sholat. Nah kalau ada yang bilang ini sholat isyraq, tidak apa-apa, kasih tahu saja niatkan sholat duha, karena tidak ada yang namanya sholat isyraq. Coba kita tanya orang Arab, tidak ada orang Arab mengerti sholat isyraq. Iya, tidak ada orang mengerti sholat syuruk. Adanya sholatud duha ba'da syuruk, sholat duha setelah terbit matahari. Ya, baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.